Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Pada video kali ini tanggal 16 Juni pukul 14.13. Gue mau bahas saham BES ya guys. BES ini PT BES. Tapi bukan PT BES yang modal 2,6 juta dapat Pajero. Bukan. Ini PT Bekasi Fajar Industrial Estate. IE. Ya, TBK. Atau PT BES. Nah, PT BES ini lu perlu tahu kondisinya guys. Yang pertama, perusahaan ini tidak akan membagikan dividen ya. Tidak akan membagikan dividen apabila tidak mencapai laba setelah pajak 200 miliar. Jadi ini bukan perusahaan ya, perusahaan yang lu bisa pilih kalau mau mencari dividen. Nah, itu guys, itu yang perlu lu ketahui di poin pertama. Jadi perusahaan ini dia nggak akan membagikan dividen apabila belum mencapai laba bersih 200 miliar. Biasanya dia akan membagikan, kalau sudah mencapai 200 miliar, dia akan membagikan 20-30% dividen payout ratio. Nah, maka waktu tahun 2019, dia mencapai laba kan 380 miliar. Tahun 2019, 422 miliar. Dia membagikan dividen tuh di periode itu. Cuman setelah pandemi atau pada saat pandemi kan dia mengalami kerugian. Pandemi ini terutama dia mengalami kerugian. 2019 sih dia untung, cuman waktu pandemi nggak membagikan dividen karena ya mungkin ya fasenya adalah fase pandemi, di mana perusahaan harus berjuang keras nih di fase ini. Nah, setelah tahun 2022 dan 2023, ya labanya belum bisa mengulangi pencapaian di tahun 2019, tahun 2018. Pun di tahun 2024 dia masih rugi sebanyak 8 miliar. Nah, sekarang lu pikirkan sendiri, apakah dia bisa mencapai, kalau lu ngincar dividen dari base nih ya, apakah dia bisa mencapai angka 200 miliar? Itu guys. Kemudian kondisi yang kedua, ini memang gue pernah membeli sahamnya pada tahun 2022. Gue membeli waktu itu ada di angka 120 miliar, 120 per lembar. Ya, gue membeli. Gila, gue beli 120 miliar. Belum belum ada guys, gue di sebanyak itu belum ada. Nah, gue membeli di angka 120 per lembar. Kenapa gue membeli? Karena memang ada di public expose, ada tokoh nih ya. Nah, ini gue langsung sebutkan guys. Ada tokoh yang dianggap senior di pasar modal ya dan memiliki, nah ini guys, jumlah followers yang banyak. Dia membeli ini karena memang ada di paparan public expose-nya waktu tahun 2022. Dia di kuartal 1 sudah menjual 8 hektar. Cuman yang dicatatkan di laporan keuangan baru 1 hektar dengan average selling price di angka 2,6 juta per meter persegi. Artinya ada potensi di kuartal 2 atau kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2022 labanya tinggi. Kan yang baru dicatat di kuartal 1 ini. Yang belum dicatat, sorry, berarti ada sekitar 7 hektar. Tinggal dikaliin aja nih dengan jumlah meter perseginya. Berarti ada potensi di kuartal 2 atau kuartal 3 itu labanya naik. Berarti ada potensi sahamnya naik. Dan karena dia beli, ya karena tokoh yang dianggap senior di pasar modal ini beli, maka diikuti oleh followers-followersnya. Dan karena yang membeli banyak, maka sahamnya naik. Nah, di saat itulah gue juga beli guys, di angka 120. Cuman memang gue sudah menjual di angka 160 per lembar. Nah ini guys, kenapa gue menjual di angka 100 per lembar? Balik lagi ke poin pertama, perusahaan ini nggak bisa gue hold lama-lama. Karena kenapa? Ini perusahaan menjual lahan sebagai penopang revenue-nya. Dia yang terbesar bisa mencapai penjualan itu 400 miliar, 300 miliar si Bekasi Fajar ini. Ya, dia kan di ini nih. Nah ini di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat, dia memang penopangnya jualan lahan. Jualan lahan itu nggak gampang. Jualan tanah itu nggak gampang. Nggak setiap kuartal dia konsisten. Alhasil, nggak setiap tahun juga dia konsisten. Alhasil, kalau dia tidak mencapai 200 miliar, ya dia kecil kemungkinan membagikan dividen. Maka ketika sudah cuan, nih, ketika sudah cuan, sekitar 30%, ketika sahamnya ini menginjak angka 160 per lembar, gue lupakan. Itu terjadi di tahun 2022. Ya, gue pernah membuat video setahun yang lalu, lu bisa lihat
Bekasi Fajar, tepatnya di tanggal 25 April. Di sini guys, nih di sekitar sini. Waktu harganya di angka 150-an. Gua merespon laporan keuangan kuartal 1 2022. Ya, gue merespon laporan, 2023. Dan gue mengatakan ada potensi cuan di situ. Nah, sahamnya sempat naik. Sampai di sini nih. Sampai di sini. Di komen-komen video yang gue bahas setahun lalu juga, wah bang, udah cuan nih, sekitar 10%, 20%. Terima kasih bang, gitu kan. Balik lagi ke poin pertama. Kalau memang sudah cuan di perusahaan ini, ya kita nggak bisa hold lama-lama. Karena kenapa? Apa yang terjadi di tahun 2022 tidak terjadi lagi di tahun 2023. Tidak terjadi lagi di tahun 2023. Dan tidak terjadi juga di tahun 2024. Di berita pun kita belum ada melihat pembelian perusahaan, kan dia memang harus menjual, salah satunya adalah ke perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu terdampak pandemi. Perusahaan apa? Perusahaan makanan, perusahaan misalkan distributor, perusahaan data center dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu belum ada kita melihat berita dari Bekasi Fajar ini dia melakukan penjualan yang signifikan terutama di tahun 2024. Kesimpulannya, ya, kalau lu beli, ya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, jangan mendominasi portofolio. Nah, kenapa gua katakan seperti itu, guys? Betul, dia memang, ini positifnya ya, ini positif, ini perusahaan valuasi murah, sudah murah. Dan kalau misalkan kita lihat momentumnya, ini kan berarti kaitannya dengan nomor dua. Kita harus memanfaatkan momentum. Jadi channel ini memang membahas hal-hal yang fundamental. Cuman bukan berarti gue menutup data dengan hal-hal seperti kayak teknikal, bagaimana, kapan supportnya, di mana resistannya, kemudian kita juga nggak bisa menutup mata dengan bandar, karena memang bandarmologi itu di setiap saham ada. Nah, di poin nomor 2 ini kan bisa dikatakan bandar. Bedanya kita mengetahui siapa yang beli, dia punya followers, sahamnya dibeli ramai-ramai, dan sahamnya naik. Nah, balik lagi ke sini. Positifnya dia memang valuasinya murah. Kalau misalkan mau beli sekarang, adalah fase yang cocok. Jadi lu jangan beli pada saat di sini guys. Belinya pas lagi jeblok, betul. Cuman kita tetap perlu mengetahui risikonya. Kalau lu beli ya jangan banyak-banyak karena perusahaan ini nggak bagi dividen. Kemudian belum ada yang menarik, ya belum ada yang menarik dari base ini. Walaupun dia perusahaan valuasinya murah, tapi kalau belum ada yang menarik, entah nggak ada yang gerakin, entah nggak ada yang beli, nggak ada yang ngebandarin gitu ya, dan perusahaan ini juga belum menarik dari sisi dividen, ya perusahaannya akan di situ-situ aja. Itu resikonya. Betul dia memang penurunannya sudah terbatas. Cuman kalau nggak ada hal yang menarik, nggak ada katalis positifnya, perusahaannya nggak naik juga gitu, tetap di situ. Nah itu resikonya guys, untuk base itu sendiri. Nah kalau kesimpulannya ya silakan, kalau misalkan lu menemukan saham lain yang lebih menarik, lu bisa jadikan itu prioritas. Base ini bukan jadi prioritas. Karena kenapa sekarang guys IHSG di angka 6.700 US dollar. Ini IHSG di angka 6.700 aja. Pada video sebelumnya gue sudah sempat mengatakan bahwa ada loh potensi IHSG lebih turun. Kenapa bisa lebih turun? Karena IHSG sekarang masih ditopang oleh saham-saham seperti Brand, Aman, TPIA, BRPT. Kemudian kita juga tahu bahwa US dollar ada di angka 16.400. Yang paling diuntungkan apa? Perusahaan-perusahaan eksportir dalam US dollar. Apalagi kalau ada perusahaan yang membagikan dividen yield 10%. Nah itu guys, yang saat ini lu pilih sebaiknya yang itu guys. Yang diuntungkan dengan kenaikan US dollar, kemudian yang bisa membagikan dividen yield 10%. Jadi meskipun IHSG-nya kebakaran, porto lu kebakaran, lu masih bisa dapat keuntungan. Kayak gitu guys. Itu kesimpulannya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita pasti bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.